Unima Talk Show bersama Humas Polda Jawa Tengah kerjasama dengan Polresta Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Kerabat Unima, selamat siang, selamat datang di Unima Talk Show yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Humas Polda Jawa Tengah dan Polresta Magelang. Tema kita kali ini adalah Harkam Tipmas jelang masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024. Ini benar-benar luar biasa sekali untuk tema kita kali ini ya. Dan tentunya Ferdi juga bakal menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Unima FM ini ya. Assalamualaikum, selamat datang untuk Kompol Eko Mardianto SHMAP, Kabag Ops Polresta Magelang. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ferdi. Selamat siang Pak. Dan kerabat Unima, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, luar hari biasa. ini luar biasa, senang sekali saya. Ya benar, meskipun jadwalnya crowded sekali, tapi menyempatkan buat ke Unima FM ini Pak ya. Insya Allah siang hari ini kita berikan untuk kerabat Unima. Siap, terima kasih Pak Eka ya. Dan masih kita terima buat yang pengen gabung boleh banget di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876. Once again di 0811 2533 876 atau bisa juga via live Instagram di @876unimafm dan juga di streaming unimafm.com sekarang juga. Tema tentang Harkam Tipmas jelang masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024. Pak Eko boleh bertanya Ferdi sama Pak Eko tentang sebenarnya apa itu Harkam Tipmas dan mengapa sih penting bagi kita semua terutama generasi muda untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat selama pilkada. Oke. Baik Mas Ferdi serta kerabat Unima yang berbahagia. Jadi sebelum memulai karena temanya pagi hari ini adalah tema pemilu, maka boleh saya menyampaikan pantun ya. Boleh, siap. Ya. Menanam tomat buahnya lebat. Cakep. Boleh berbeda pendapat tetapi kita harus tetap bersahabat. Cakep, terima kasih. Terima Pantunnya kasih. keren habis Pak Eko ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan mengena. Amin, Ya. amin. Jadi apa yang disampaikan Mas Ferdi tadi tentang Harkam Tipmas, sebenarnya salah satu tugas kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Harkam Tipmas. Ya. Harkam Tipmas dan juga pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat serta penegakan hukum. Terkait dengan Harkam Tipmas ini Mas, jadi salah satu prasyarat untuk terselenggaranya proses pembangunan dan juga aktivitas masyarakat di setiap hari ini adalah rasa aman dan nyaman. Harkam Tipmas ini yang menjadi salah satu tugas pokok Polri untuk mewujudkannya. Tetapi kepolisian ini tidak bisa sendiri. Tentunya harus bersama-sama dengan stakeholder dan juga seluruh masyarakat, termasuk kerabat Unima. Ya. Nah, kemudian terkait kita dengan Harkam Tipmas mendekati pemilu atau pilkada yang tinggal beberapa hari lagi nanti di tanggal 27 November, terutama ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang, kerabat Unima untuk bersama-sama mewujudkan Harkam Tipmas yang semakin mantap, adem dan ayem gitu ya. Ya. Jadi pada prinsipnya ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas ini adalah kondisi dinamis di mana masyarakat itu merasa aman nyaman. Ini adalah salah satu tanda atau indikator Harkam Tipmas itu dalam keadaan kondusif ya, tertib, kemudian penegakan hukum ini juga berjalan. Namun demikian itu adalah bukan hal yang utama karena tentunya kepolisian tadi saya sampaikan bersama stakeholder dan juga masyarakat termasuk kerabat Unima ini bersatu padu bahu membahu untuk mewujudkannya. Ya. Siap. Harapannya nanti di pilkada tanggal 27 November besok itu adalah suasananya aman, damai, Betul. kondusif juga gitu kan Pak ya. Nah, Ya. bagaimanakah generasi muda atau anak zaman now Pak ya, berkontribusi untuk menjaga suasana damai terus juga kondusif menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara? Seperti apa kontribusi dari anak muda zaman sekarang Pak? Baik, Saya yakin teman-teman generasi muda
yang ada di wilayah khususnya di Kabupaten Magelang, juga para kerabat Unima dimanapun berada, ini mempunyai peran yang sangat sentral terkait dengan mewujudkan situasi yang kondusif selama menjelang pilkada. Saat ini pun kita rasakan bahwa situasi keamanan kita, ini salah satu peran dari anak muda, generasi muda sekarang ini cukup banyak. Namun demikian, ada beberapa hal yang memang harus kita minta peran serta aktif dari teman-teman generasi muda khususnya. Apalagi saat ini memang situasinya dengan dunia maya ini yang cukup cepat memberikan informasi terkait juga dengan situasi Harkamtibmas. Salah satu hal yang kiranya menjadi peran generasi muda adalah terutama masalah pemberitaan media yang melalui dunia maya ini, mohon juga selektif ya, selektif, tidak mudah terpancing dengan berita-berita tidak benar atau hoax, kemudian juga bisa mewujudkan itu dengan sikap dan perilaku saling menjaga, saling toleransi. Apalagi ini dalam pilkada, pasti teman-teman anak muda apalagi yang mempunyai hak pilih baru pertama kali, pemilih pemula, tentunya bisa meminimalkan egoisme, kemudian dan juga sikap-sikap ya perilaku yang memang kurang bagus. Saya yakin generasi muda sekarang bisa untuk mewujudkan dan menjaganya. Kemudian tentunya dinamika politik ini pastilah ada beberapa potensi yang memang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian, khususnya masalah politik uang. Ini salah satu mewujudkan demokrasi kita yang bersih ya peran serta generasi muda. Ya, peran generasi muda coba kita untuk menolak politik uang. Nah, ini generasi muda nanti harapannya menjadi tokoh-tokoh politik ke depan ini bisa mulai dari sekarang. Dan juga kegiatan-kegiatan yang produktif ya, yang produktif bisa memberikan kontribusi dalam hal menunjang keamanan. Nah, yang paling penting juga dari situasi lingkungan di sekitarnya dulu ya. Lingkungan di sekitar, para generasi muda, sekitar rumah, ini peran sertanya juga cukup banyak. Taati aturan peranata sosial, peranata di masyarakat, juga ketentuan-ketentuan atau koridor hukum yang berlaku di negara kita. Nah, kemudian juga Mas, serta kerabat Unima, peran generasi muda atau kontribusinya itu apa? Ya, bisa proaktif ya, proaktif memberikan informasi kepada kami, ya, kepada kami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa diantisipasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan akan melakukan pelanggaran hukum. Saya kira itu ya. Yes. Ya, ya. Benar. Berarti anak muda tuh harus selektif juga dalam memfilter informasi-informasi yang masuk. Apalagi kan ini lagi masa-masa panas sekali ya Pak ya. Ya. Yang panas itu harus dingin. Iya. Pas suasana hujan. Betul sekali. Cocok Pak ya. Iya. Bapak, ini kan masa tenang itu adalah 3 hari sebelum tanggal pilkada tanggal 27 Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak anak muda tuh harus berperan juga gitu kan, dan apa yang harus dihindari anak muda ketika masa-masa tenang ini Pak? Baik ya, masa tenang dalam pilkada ini kan masa-masa di mana seluruh elemen khususnya yang berkompetisi ini menurunkan tensi, menurunkan tensinya ya. Jadi apalagi untuk generasi muda, saya yakin generasi muda kita juga kerabat Unima dimanapun berada menjelang pilkada itu bisa apa ya, sama-sama lah menurunkan tensi. Tentunya kegiatan-kegiatan produktif aja, kegiatan produktif kita terutama ini di Magelang nih. Di Magelang nih kegiatan anak muda terutama dalam masa tenang itu ya bersama-sama kami untuk mewujudkan situasi yang kondusif lah, situasi yang kondusif. Kemudian tadi kalau kegiatan yang secara umum dalam
masa tenang ini kan sudah tidak ada nih kampanye, Ya. tidak ada kampanye baik menggunakan atribut maupun kegiatan kampanye di dunia maya. Jadi nanti H-3 pas saat pencoblosan itu semuanya aktivitas kegiatan terkait dengan ajakan itu sudah tidak ada, Mas. Iya. Jadi biar sama-sama semuanya menurunkan tensi, biar nanti di saat pencoblosan itu sudah oke lah, ini pilihan saya ya, ini pilihan saya. Termasuk ini teman-teman generasi muda yang merupakan pemilih pemula ya, pemilih pemula mulai sekarang bisa yakinkan bahwa oh nanti saya akan memilih si A, si B atau si C ya. Silahkan nanti sesuai dengan keinginan dan pastikan yang Anda pilih mudah-mudahan bisa amanah dalam melayani masyarakat. Yes. Ya. Berarti H-3 semua kegiatan di medsos pun juga tidak boleh berjalan seperti biasanya, Pak ya. Betul. Ada Maksudnya kampanye lagi gitu. ya berbau, maksudnya apa ya, ajakan-ajakan. Oh Ajakan. kamu nyoblos ini, nah ini sama. Jadi ketentuannya adalah H-3 semua termasuk atribut, Mas. Atribut atau alat peraga kampanye itu semua nanti diturunkan. Ya, Jadi biar udahlah kita kembali fresh dan tinggal nanti menentukan pilihannya. Ya. Ya. Di medsos kan banyak sekali beredar mungkin info-info yang tidak sesuai dengan realita gitu Ya. kan, tidak sesuai dengan faktanya juga, alias hoax nih Pak Ya, ya. Nah, ya. gimana sih anak muda tuh menyikapi agar tidak terjebak ataupun juga ikut menyebarkan berita-berita yang termasuk hoax belum tentu benar gitu Pak? Ya, saya kira ini adalah merupakan ajakan yang memang harus kita sampaikan karena media ini sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat termasuk kepada generasi muda. Mereka bisa bijak dengan apa sih ini kontennya yang kira-kira pas untuk kita share mungkin ya. Karena ada istilah saring sebelum nge-share. Nah, itu silahkan nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam mensikapi adanya berita-berita ataupun informasi baik itu konten di semua platform media massa ya. Saya kira bijak dalam bermedia massa ini juga bisa mendukung situasi yang kondusif nih. Ya, karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu adanya berita-berita yang berseliweran di medsos, kemudian hanya di asal share, ini menjadikan situasi yang sudah adem ayem menjadi gaduh. Ya, gaduhnya di dunia maya ini berimbas kepada situasi yang sangat sudah kondusif itu ya. Iya. Kadang ada pendukung yang disenggol tentang pasangan calonnya gitu, panas lagi. Yang tadinya udah adem ayam, ada yang nyenggol lagi, panas lagi gitu Pak ya. Selesainya harus diangkringan kayak gitu. Diajak ngobrol bareng angkringan Pak ya. Iya. Nanti sama-sama adem gitu. Dibawa ke Unima aja ya. Iya, kita diskusi gitu ya. Dibawa ke Polresta gimana Pak? Oke. Nah ini kan pemilih pemula itu banyak banget mendominasi ya Pak ya di Magelang ini. Nah, mengapa sih penting banget bagi anak muda untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 ini, dan bagaimana sih cara atau dampaknya gitu Pak ya bagi masa depan daerahnya masing-masing? Jumlah generasi muda yang merupakan pemilih pemula itu persentasenya cukup besar, Mas. Ya, persentasenya cukup besar karena mereka yang mungkin baru lulus sekolah SMA kemudian sudah mempunyai hak pilih ini cukup besar, sehingga dengan peran serta generasi muda dalam mensukseskan pemilu kada 2024 ini sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Pokoknya jangan takut untuk hadir ke TPS ya pada tanggal 27 nanti. Jangan takut untuk hadir ya. Karena kita tahu dalam pilar demokrasi generasi muda itu adalah termasuk salah satu agen perubahannya. Ya, saya tadi sampaikan, mulai sekarang anak muda sudah menolak politik uang, bisa menjadi modal dasar demokrasi Indonesia ke depan itu yang akan semakin bagus ya. Demokrasi yang santun, demokrasi yang baik dan jujur pastinya ya. Demokrasi kita yang seperti itu. Harapan kita kepada generasi muda
yang mempunyai hak pilih nih, yang memilih pemula ini dimohon ya itu berpartisipasi aktif ya, berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan pemilu kada yang akan datang. Nah, karena itu tadi generasi muda diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mulai sekarang secara demokrasi itu sudah demokrasi yang bagus, benar, yang santun, yang bertoleransi, gitu ya. Iya. Setuju Pak ya, saya setuju dengan Pak Eko bahwa anak muda zaman sekarang itu harus jadi agen perubahan untuk daerahnya masing-masing gitu Pak ya. Baik, Kerabat Terima, ini seru sekali berkaitan dengan Harkamtibmas jelang masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024 dengan Kompol Eko Mardianto SHMAP. Beliau menjelaskan dengan sangat luar biasa, keren banget hari ini Kerabat Terima ya. Bagi yang pengen gabung boleh yuk di WhatsApp Udima FM 0811 2533 876 0811 2533 876 atau bisa juga di live Instagram @876UnimaFM. Bagi Kerabat Udima yang di luar kota Magelang, di luar Magelang juga boleh bisa streaming di udimafm.com. Ferry balik lagi after commercial break yang satu ini tetap di Unima Talk Show yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Humas Polda Jawa Tengah dan Polresta Magelang. Unima Talk Show bersama Humas Polda Jawa Tengah kerjasama dengan Polresta Magelang. Masih di Unima Talk Show yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Humas Polda Jawa Tengah dan Polresta Magelang. Tema kita kali ini adalah Harkamtibmas jelang masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024. Masih bersama Ferdi, Kompol Eko Mardianto SHMAP, Kabak Ops Polresta Magelang, dan temanya ini benar-benar harus kamu dengerin Kerabat Udima ya, karena penting sekali, apalagi di masa-masa Pilkada 2024. Sebentar lagi, tanggal 27 November 2024. Pak Eko, Ferdi mau tanya lagi tentang bagaimana sih cara memastikan suara kita aman dan tidak terpengaruh oleh politik uang atau intimidasi, Pak? Jadi pada prinsipnya kita menjaga nama kita dalam untuk menghindari ataupun tidak terpengaruh politik uang ya. Tentunya kita harus bisa, ini kan prinsip ya, prinsip kita selaku pemilih ya, mestinya selaku pemilih nih Mas, walaupun saya tidak punya hak pilih nih, tapi saran kita adalah mempunyai prinsip bahwa dengan politik uang, namanya politik uang kan membeli suara kita nih, masa mau dibeli murah, atau kita tolak aja, ya kita menolak dengan tegas nih, dengan tegas supaya tidak ada nanti politik uang. Harga diri harus kita pertahankan. Kemudian berkontribusi yang positif dalam hal ini adalah mendorong supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan selama dalam baik kampanye maupun pemilihan. Nah, ini suara kita apa? Aman. Artinya yang sudah kita partisipasi suara kita dalam pemilihan itu bisa aman dan juga bisa bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah berperan serta aktif nih apabila ada serangan fajar. Nah, serangan fajar ini kan salah satu bentuk yang terbiasa ya. Masyarakat menyebutnya memang salah satu istilah ya yang digunakan untuk politik uang dalam rangka membeli suara. Nah, membeli suara ini yang harus kita pastikan, jangan sampai dengan suara kita yang sudah kita niatkan untuk pemilihan yang sudah kita niatkan menjadi menjadi terbeli oleh serangan fajar. Kemudian ikut berperan serta menyebarluaskan pesan-pesan dalam kampanye yang santun, kampanye-kampanye yang bertoleran, kampanye yang tidak ada kecurangan-kecurangan. Saya kira itu Mas ya. Berarti ketika ada prinsip yang teguh, tak tergoyahkan nanti ya Pak ya, meskipun ada yang mengiming duit 50.000 dan sebagainya gitu Pak ya. Betul, ya. Itu intinya di prinsip ya. Prinsip ya. Siap. Ya. Anak muda ini kan banyak sekali mungkin tergoda dengan berbagai hal Kerabat Terima ya. Nah,
Apa aja sih Pak langkah-langkah yang harus dipersiapkan anak muda gitu kan, pemilih muda agar mencoblos itu bisa dengan aman, Ya, tenang juga. iya, Seperti apa Pak? ya. Yang pasti juga yakin bahwa nama kita itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Pastikan. Ya, itu salah satunya. Kemudian eh, kita lihat nih, biasanya kan Ya. ada undangan. Ya. Sudah dapat undangan belum nih? Ini waktunya. Kalau misalnya sampai dengan hari ini atau ini kok nama kita belum ada, mendekati hari H, kemudian kita belum dapat undangan, share konfirmasi kepada KPPS. Kemudian bisa bisa melihat atau browsing-browsing lah ini apa rekam jejaknya kandidat yang akan kamu pilih itu seperti apa. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kamu dalam para kerabat Unima, khususnya generasi muda nih, pemilih pemula, yakinkan pilihanmu itu betul. Ya, artinya sesuai dengan ketetapan hati. Kalau perlu ya sholat istiqaroh biar Ya. ada petunjuk ya. Ya. Itu penting, itu Betul. penting ya. Kemudian ikuti informasi-informasi terkait pemilu atau pilkada ini, baik melalui informasi di medsos maupun yang disampaikan melalui secara konvensional atau sosialisasi. Ada kemarin kegiatan dengan menghadirkan musik, itu kan salah satu upaya untuk yakin bahwa nanti kita mencoblos pada tanggal 27 itu aman nyaman, tidak ada intimidasi, tidak ada pengaruh apapun. Kemudian kami dari jajaran kepolisian tentunya akan memberikan atau menciptakan rasa aman nyaman baik sebelum, pada saat maupun sesudah kegiatan pencoblosan di tanggal 27 nanti Mas ya. Pokoknya kami mengajak kepada teman-teman atau kerabat Unima dimanapun berada yang sudah mempunyai hak pilih, khususnya generasi muda, mari berbondong-bondong ramaikan di TPS masing-masing sesuai dengan daftar data pemilih yang ada untuk memberikan hak suara Anda. Karena satu suara Anda itu menentukan nasib ya, menentukan nasib baik provinsi maupun kabupaten. Ya. Ya, gitu ya. Berarti anak muda harus terus bisa mencari informasi-informasi yang relevan Ya. tentang kandidatnya juga Pak ya. Betul, ini penting Mas. Betul, ya, betul penting. sekali. Ya. Nah Pak, berkaitan dengan keamanan selama pilkada. Ya. Bagaimana pihak berwajib seperti polisi dan juga TNI bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan selama pilkada, dan apa yang bisa dilakukan anak muda Pak untuk ikut turut serta membantu? Ya. Baik, kami ini secara preventif terus melakukan upaya. Yang terakhir ya upaya penegakan hukum sesuai dengan tupoksi kami. Kami bersinergi dengan jajaran terkait dengan teman-teman TNI, pemerintah, dan seluruh elemen. Kita terus berupaya. Kami hadir, kami ya mulai dari pagi lah. Kita pagi memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan pagi. Mungkin teman-teman atau sahabat kerabat Unima ini melihat kok banyak polisi kalau pagi ya. Memang itu semestinya tugas kami untuk memberikan pelayanan masyarakat di pagi hari. Di siang hari pun demikian. Kegiatan-kegiatan saat ini kegiatan pelayanan masyarakat baik pagi, siang maupun malam. Kami juga melaksanakan kegiatan patroli nih, patroli gabungan dengan teman TNI, Satpol. Kemudian ada kegiatan operasi pekat ya. Pekat ini penyakit masyarakat. Salah satunya adalah miras. Miras ini rutin kami laksanakan. Jadi kami seluruh jajaran Polresta Magelang ini secara rutin Mas setiap hari melaksanakan kegiatan. Kadang hasilnya ya satu hari bisa 2-3 tempat. Ternyata masih ada. Ternyata masih ada, dan ini juga karena peran serta kerabat Unima juga, generasi muda, memberikan informasi kepada kami, kita tindak lanjuti ataupun hasil penyelidikan kita yang kita dapat, kemudian kita laksanakan operasi penyakit masyarakat. Perjudian online juga salah satu menjadi atensi dari Bapak Presiden dalam asta citanya. Ini menjadi prioritas juga. Dan juga yang saat ini sedang berkembang tentang masalah susila, ini juga kita perhatikan. Artinya kita berupaya preventif,
preemptif dan penegakan hukum. Ya dengan teman-teman TNI, juga teman-teman dari Satpol, seluruhnya dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif. Termasuk juga Mas, kita ini ada Jumat nih, Jumat curhat, ada safari Jumat ya. Polresta Magelang ini Pak Kapolresta setiap Jumat selain Jumat curhat juga beliau memberikan bantuan ya, bantuan berupa semen nih. Tiap masjid yang baru membangun diberikan bantuan supaya selain kita ini berbuat untuk dunia juga bermohon nanti menjadi tabungan akhirat. Betul. Gitu ya. Betul sekali. Nah, ini kita hadir dan bermanfaat Mas ininya. Ya. Ini masalah tentang Jumat curhat. Ini berarti masyarakat bisa curhat ke pihak polisi gitu ya? Bisa ya. Kita gini kan ada beberapa kelompok nih. Dipimpin Pak Kapolresta, ada Pak Kapolresta, kami sendiri Pak Kabakop, ini ada beberapa kelompok yang melaksanakan kegiatan itu. Setelah Jumatan kita duduk bareng nih di teras, di serambi masjid ya, ngomong-ngomong apa nih keluhan masyarakat. Oh, tentang mungkin Kamtipmas, tentang kesulitan untuk pelayanan SKCK misalnya ya. Kita memberikan solusi. Ya, betul. Gitu. Tapi jangan curhat tentang jodoh ya Pak ya. Barangkali kalau kita sampaikan, mungkin jamaah yang pengen menantu polisi, kita ada. Boleh Pak, boleh ya. Okay. Langsung daftar ya. Berarti tentang ini ya, tentang apa yang dirasakan sama masyarakat bisa di-share juga sama polisi ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran hukum atau gangguan keamanan Pak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya nih anak-anak muda lagi nih yang kita fokuskan ya Pak? Saluran atau kanal-kanal pelaporan di kami ini kan sudah ada ya. Bisa melalui langsung ke Polres ataupun biar cepet nih. Sekarang udah ada nih saluran informasi melalui media sosial kami. Bisa DM langsung ke Pak Kapolres bisa, atau melalui IG kami, atau ya saluran-saluran media sosial. Kita terbuka memberikan informasi, DM langsung boleh, di follow follow di kolom komentar juga boleh, silakan. Informasi kalau itu misalnya bersifat rahasia boleh, silahkan juga nanti melalui saluran telepon atau WA kepada Polresta Magelang. Ya, kita bisa gunakan saluran itu untuk memberikan informasi secara cepat tentang mungkin akan adanya pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan, biar kita juga cepat untuk mengantisipasinya. Kita juga saat ini kalau kita di jalan Mas, karena sudah banyak CCTV, kita bisa memantau juga nih. Beberapa waktu yang lalu ada informasi rencana tawuran pelajar, kita bisa antisipasi. Kita bisa antisipasi sehingga tidak menimbulkan korban. Yang rugi siapa? Yang rugi ya yang bersangkutan, orang tua, keluarga, dan tentunya nama baik Kabupaten Magelang. Betul. Ya. Jadi kalau terima jangan lupa untuk follow akun medsosnya Polresta Magelang gitu ya. Nanti bisa DM ataupun juga di kolom komentar. Nanti ada tim ataupun tim media sosialnya sana langsung gercep untuk merespon ya Pak ya. Admin kami siap. Admin. Tadi termasuk 2 admin tadi. Sengaja saya ajak Mas. Oh iya. Harusnya perkenalan juga. Oke. Coba darat. Oh iya, bisa. Jadi nanti jangan sampai ragu atau takut untuk melaporkan ketika ada indikasi pelanggaran hukum ataupun gangguan keamanan via DM. Tenang aja, privasi terjaga Pak ya. Iya, insya Allah. Siap. Pak, ini terakhir dari Ferdiasan bertanya sama Bapak Eko tentang saran untuk kaum muda, bagaimana sih agar bisa menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitar selama masa pilkada seperti apa Pak? Saran kami untuk teman-teman generasi muda, para pemilih pemula, ya pertama tidak golput. Tidak golput ini penting karena dengan golput ya tentunya kualitas dari demokrasi kita ini kan menjadi kurang bagus ya. Karena bagaimanapun salah satu tujuan demokrasi kita melalui pilkada ya penyaluran aspirasi. Kemudian secara tegas ya, karena kita sudah prinsip tolak politik uang. Nah ini betul. penting, tolak politik uang. Ya, dari siapapun, dari calon manapun ya, supaya kita harus benar-benar tegas ya. Kemudian bersama-sama menciptakan situasi yang kondisif mulai dari lingkungan masing-masing. Ya, mulai dari lingkungan masing-masing
supaya pada saatnya nanti di tanggal 27 November saat pencoblosan ini juga dirasa aman nyaman ya. Yeah. Kita mau ke TPS, nggak ada masalah, aman kok. Nah, ini karena juga peran serta dari generasi muda. Kemudian proaktif apabila ada hal yang mencurigakan, baik itu mau serangan fajar ataupun hajar fajar ya, informasikan kepada kami. Yeah. Saluran informasi dan nanti disampaikan kepada tim Gakumdu yang akan tentunya akan membawa permasalahan itu, informasi itu untuk ditindaklanjuti. Kemudian patuh dan taat kepada peraturan. Ini penting karena salah satu indikator bahwa kecerdasan masyarakat yang ada tergambar dari bagaimana masyarakat kita semuanya ini tertib dengan regulasi atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian toleransi. Yeah. Politik toleransi ini penting karena supaya tidak menjadi salah satu pemicu terjadinya keributan di masa-masa yang akan datang ataupun yang bisa mengganggu kondusivitas sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemilihan. Saya kira itu, Mas Ferdi. Siap, terima kasih Pak Eko ya, sudah memberikan penjelasan tentang Harkamtibmas jelang masa tenang dan juga pemungutan suara Pilkada 2024. After commercial break yang satu ini, Ferdi bakal langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876. Tetap di Unima Talk Show yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Humas Polda Jawa Tengah dan Polresta Magelang. Unima Talk Show bersama Humas Polda Jawa Tengah kerjasama dengan Polresta Magelang. Terima kasih yang sudah bertanya di 0811 2533 876 tentang Harkamtibmas jelang masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024 di 0811 2533 876 ya. Halo, selamat siang buat Mbak Arin di Salam. Pak, kalau ada serangan fajar, apa yang harus dilakukan? Secara saya pemilih pemula soalnya. Anak-anak muda, seperti apa Pak? Tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Arin yang sudah dengan senang hati nih ikut mendengarkan kami dalam kegiatan siang hari ini. Mbak Arin pemilih pemula. Jadi namanya pemilih pemula itu kalau kita yang baru pertama kali seneng-senengnya gitu ya. Nah, untuk menghindari atau mengantisipasi serangan fajar tadi udah sampaikan Mbak punya prinsip serangan fajar itu kan ya istilah yang digunakan dalam kegiatan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun legislatif yang lalu. Nah, kalau saran kami ya Mbak Arin harus punya prinsip nih. Ini adalah nama ataupun suara Mbak Arin yang akan dibeli, ya jangan mau. Ini namanya suara hati yang harus bisa disalurkan untuk keinginan Mbak Arin kepada salah satu pasangan calon khususnya dalam pilkada ini ya ini Mbak juga harus tetap punya teguh pada pendirian supaya menolak politik uang dalam bentuk apapun, balik itu bentuknya duit maupun materi, supaya ditolak, Mbak. Yes. Prinsip harus dipegang teguh seperti karang. Keras batu karang. Iya, terima kasih Bapak ya. Ada juga Mas Wahyu di Blabak, menurut Bapak ciri-ciri daerah berpotensi konflik yang bisa diawasi bersama itu seperti apa dan kami laporkan ke polisi seperti apa juga Pak? Silakan. Baik, Mas Wahyu di Blabak, terima kasih Mas Wahyu sudah menjadi kerabat Unima. Salah satu ciri-ciri yang daerah yang memang berpotensi adalah dinamika politiknya di wilayah tersebut cukup tinggi. Dari kalau kita lihat kasat mata mungkin beberapa bendera ataupun alat peraga kampanye dari calon-calon misalnya kok bertebaran di kampung atau di wilayah jenengan misalnya. Nah, ini kan juga salah satu indikator. Bukan berarti karena dia pabrik kok Pak, bukan. Tapi karena yang memang
dari warga masyarakat di situ, dari beberapa sikap yang ditunjukkan ini kan sudah kelihatan, atau fanatik atau tidak, ini sudah kita bisa membaca. Kalau emang itu berpotensi, tentunya kami dari jajaran kepolisian bisa menganalisa kira-kira potensinya seperti apa nih akan terjadi konflik. Nah, kalau jenengan bisa berpartisipasi, memberikan informasi, ada Pak Babin, ya ada Pak Babin yang akan datang ke situ, atau Pak Babin, Pak Babinsa, ini kan menjadi kepanjangan tangan kami untuk menerima informasi sekecil apapun dari masyarakat. Nah, ini bisa disampaikan. Ataupun kalau jenengan takut, Pak, saya takut, ya silakan aja. Tadi melalui saluran media sosial kami, DM kami, silahkan. Atau datang ke Polres juga bisa kami terima. Gitu ya, Mas Wahyu. Siap. Dari Blabak, terima kasih. Siap. Ada juga ini Mas Budi di Windusari, Bapak. Ye. Di kampus saya sudah meriah sekali dan semakin terasa Wih. panas jelang pilkada. Jadi nggak nyaman menurut saya gitu kan. Iya. Sebagai anak muda, apa yang bisa saya lakukan agar bisa mewujudkan pilkada kampung saya tetap sejuk, aman, dan juga damai? Ya, Windusari ini kan Magelang lantai 2. Harusnya dingin, Mas. Ya. Iya, tapi karena dengan suasana pilkada jadi panas ini ya. Artinya animo masyarakat dalam berdemokrasi bagus. Panasnya hati ya harus kita urai menjadi tidak panas. Mas Budi, Ya. ya Mas Budi ini kan sebagai salah satu agen demokrasi. Bagaimana caranya menciptakan situasi yang menjadi adem, Mas ya. Jangan bisa menjadi pionir nih, pionir. Wah, mungkin teman-teman yang sekiranya berbeda pendapat kok akan potensi konflik, ya coba diajak. Ayo kita ngopi bareng. Nah, ini salah satu upayanya mencegah sebelum pemilihan. Ayo kita ngopi bareng, kasih nasihat, atau mungkin kalau kegiatan di kampung dalam forum-forum pengajian atau kegiatan-kegiatan di tempat ibadah di masjid, itu kan bisa. Pertemuan-pertemuan generasi muda ini bisa untuk salah satu menurunkan tensi politik yang katanya panas. Padahal Windusari dingin loh, Mas, harusnya. Iya, Mas Budi ya. Tapi karena ada dua kubu mungkin Pak ya, Ya. beberapa yang langsung jadi terasa ini ya Pak ya. Ya seperti pantun saya tadi. Oh iya. Iya, berbeda pendapat tetapi harus bersahabat. Betul sekali. Iya. Seperti itulah masa-masa Iya. politik Roti Iya, ya. betul. Bapak, satu lagi sebelum kita closing Pak, Iya. ada Mbak Dini. Halo Mbak Dini, bagaimana cara mengantisipasi penyebaran hoax atau ujaran yang dapat memicu keresahan masyarakat? Seperti apa Pak? Oke. Mbak Dini ini memang pemain medsos juga ini ya. Nah, senang bermedsos. Secara logika saja kalau kiranya berita-berita hoax ya kita nalar nih. Ini pantas enggak kita sebarluaskan, pantas enggak kita percaya. Kira-kira jenengan bisa membandingkan nih, browsing dulu, betul enggak ini informasinya? Betul enggak ini informasi harus kita untuk pergunakan diri sendiri ataupun perlu kita informasikan atau kita share ke orang lain? Kita logika dulu, kita pahami dulu nih, tuntaskan. Biasa kan kalau membaca informasi tuntas, tidak setengah-setengah jadi yang separuh, sudah kita yakini tetapi ternyata itu tidak benar ya. Sehingga ini salah satu upaya cegahnya ya dengan membaca secara tuntas, kita logika benar apa tidak. Nah, kalau di kami Mbak ya dari jajaran kepolisian melalui media sosial yang memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya saring sebelum sharing. Yes. Ini yang paling gampang. Ya. Terima kasih ya Mbak Dini. Siap, terima kasih Iya. Bapak Eko sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Betul. Pada Ratu Dima yang sudah masuk di WhatsApp di FM. Ini closing statement dari Bapak, silakan Pak di sesi terakhir ini Pak. Baik, terima kasih Mas Ferdi dan Unima serta teman-teman kerabat Unima. Dalam kesempatan yang bagus ini saya pengen memberikan pesan terkait dengan Kamtipmas. Mari bersama-sama kita wujudkan menjelang Pilkada 2024 ini situasi yang kondusif, aman, nyaman, sehingga teman-teman dan kerabat Unima saatnya nanti memberikan hak pilih itu tidak ada gangguan sekecil apapun. Dan kami dari jajaran kepolisian khususnya Polresta Magelang berupaya dengan sekuat tenaga memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat, kepada kerabat Unima dimanapun berada dalam pilkada nanti juga bisa memberikan hak pilih
dengan aman tanpa tekanan siapapun ya. Mari bersama-sama kita wujudkan TNI, Polri, pemerintah, kita bergandeng tangan untuk mewujudkan itu semuanya. Demikian Mas Ferdi. Terima kasih Bapak sudah memberikan closing statement di sesi terakhir ini. Sekali terima kasih untuk Kompol Eko Mardianto, SHMAP, Kabak Ops Polresta Magelang. Kalau terima kasih juga sudah gabung di Unima Talk Show yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Humas Polda Jawa Tengah dan Polresta Magelang. Ferdi Hasan pamit, ketemu lagi besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.